Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Pada video kali ini saya akan bahas tentang teknik atau strategi stop and reverse ya. Sebuah teknik trading yang bisa mengubah loss menjadi cuan. Penasaran bagaimana caranya? Jangan di skip nontonnya ya. Dan bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang. Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya, agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Kita akan langsung saja bahas apa itu sebenarnya teknik trading atau strategi trading stop and reverse ya. Jadi stop and reverse itu sebenarnya adalah sebuah trade management ya. Suatu kondisi di mana ketika trading kita itu kena stop loss-nya ya, langsung pada saat itu juga ketika stop loss-nya kena itu kita langsung balik badan ya. Jadi misalkan kita buy, stop loss kita kena, pada saat stop loss kita kena itu kita langsung balik badan, open posisi sell ya, seperti itu. Sebaliknya kalau misalkan kita buka posisi sell lalu stop loss kita kena, kita langsung balik badan, kita reverse dengan membuka open posisi buy. Bagi teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan indikator parabolic SAR ya. Nah, SAR-nya itu, SAR di belakangnya itu adalah kependekan atau singkatan dari stop and reverse ya. Jadi sekedar memberikan ilustrasi awal ya teman-teman. Jadi misalkan begini nih, pada saat dot bawahnya ini muncul ya kan di parabolic SAR, itu kan dia memberikan ke sinyal buy ya, dan kita melakukan open posisi buy di sini. Akan tetapi harga kemudian turun ya teman-teman semua, sehingga dia kembali menyentuh dot bawahnya ini. Nah, pada saat inilah stop loss kita kena ya, dan ketika stop loss kita kena ini, pada saat yang bersamaan dot atas ini muncul ya, dan dia memberikan sinyal sell. Ini adalah stop and reverse, dan pada saat yang bersamaan ketika stop loss kita kena, maka di sini kita berbalik arah, reverse ya, balik badan, membuka open posisi sell ya. Seperti itu adalah ilustrasinya. Akan tetapi pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang parabolic SAR ini. Lalu apa sih kelebihan dari teknik stop and reverse ini ya? Jadi kelebihan dari teknik stop and reverse itu adalah dia bisa mengubah loss menjadi profit ya. Jadi mengubah loss menjadi cuan ya, begitu ya teman-teman semua ya. Dan ini adalah sebuah teknik yang sangat cocok bagi trader yang agresif ya. Jadi daripada Anda itu trading nggak pakai stop loss ya, daripada Anda trading itu kalau loss to average atau martingale, bahkan ya hedging dan lain sebagainya tanpa plan gitu ya kan. Nah, maka teknik stop and reverse ini adalah pilihan yang jauh lebih baik bagi Anda. Selanjutnya saya akan bahas dua kondisi ya, atau dua situasi ya teman-teman semua, di mana kita bisa menerapkan strategi atau teknik stop and reverse ini dengan baik ya. Kondisi yang pertama adalah kondisi false breakout ya teman-teman. Jadi seperti yang Anda lihat pada ilustrasi di layar ini, kita melihat di sini ya teman-teman, ada sebuah candle merah yang dia itu break di bawah support ya, garis kuning ini. Nah, secara teknikal ya teman-teman semua, ini adalah kejadian yang sangat bearish dan sinyal yang dihasilkan adalah sinyal sell ya. Oleh karena itu ketika kita sell di sini ya teman-teman, ketika kita sell di sini ya, di opening daripada next candlenya ini, ternyata harga dia balik naik lagi ke atas atau di atas level supportnya ini ya. Dan kemudian kalau kita meletakkan stop loss kita di atas candle yang memotong supportnya ini tadi ya, di atas candle merah ini, maka stop loss kita di sini akan kena ya. Stop loss kita di sini akan kena dan kita tahu wah ini false breakout ya. Nah, pada kondisi false breakout inilah kita bisa menerapkan strategi stop and reverse ini ya teman-teman semua. Artinya apa? Di sini kita langsung kita balik badan, kita melakukan open posisi buy dengan stop loss tentu saja sebaliknya ya, di bawah daripada low daripada candle yang swing low-nya ini ya, dari candle yang memotong supportnya ini ya teman-teman semua. Di sini kita langsung switch, kita balik badan melakukan open posisi buy ya, dan di dalam contoh ini kita mendapatkan hasil yang profit. Sekali lagi ya teman-teman, ini jauh lebih baik daripada kalau misalkan kita sell di sini kemudian dia harganya naik ya, kita tahu ini false breakout tapi kita nggak mau stop loss, kita malah sell di sini lagi. Di sini kita sell lagi, malah nambah posisi di
di sini kita sell lagi martingale malah tambah posisi, dan ini adalah awal dari kehancuran dari banyak trader ya, yaitu trader yang tidak mau menerima stop loss, tradingnya lot gede-gedean pakai martingale, tidak punya trading plan. Nah, ini adalah salah satu awal kehancuran dari trader-trader yang seperti itu ya. Oleh karena itu teman-teman semua, ini sekali lagi stop and reverse adalah salah satu pilihan yang jauh lebih baik daripada kalau Anda menggunakan kalau Anda trading nggak pakai stop loss ya, average atau martingale ya. Oke, jadi ini adalah contoh false breakout ya. Kita akan ke contoh selanjutnya, yaitu contoh trend reversal. Oke teman-teman, kita akan langsung lanjut ke kondisi yang kedua ya, bagaimana kita menggunakan teknik stop and reverse ini ya, yaitu dalam kondisi trend reversal ya. Seperti yang Anda lihat ya teman-teman, di sini kita punya uptrend line ya, atau trend line support yang menunjukkan suatu market yang bullish ya. Dan dalam kondisi seperti ini, teknik standar yang kita lakukan adalah kita melakukan buy pada saat harga menyentuh trend line supportnya ini ya. Nah, dalam contoh ini teman-teman semua, ketika kita buy di sini ternyata harga terus bablas ke bawah sini, dan kalau kita meletakkan stop loss kita di bawah trend line-nya ini, maka stop loss kita akan kena ya. Nah, karena kita tahu bahwa yang terjadi ini bukan sekedar pergerakan bearish yang biasa ya, kita tahu bahwa ketika harga break di bawah trend line support ini, maka yang terjadi adalah perubahan tren. Maka pada saat stop loss kita kena, pada saat itu juga kita langsung boleh stop and reverse, kita buka open posisi sell baru dengan resistance tentu saja di trend line resistance-nya ini ya. Jadi ini trend line resistance, sebelumnya dia berfungsi sebagai support, ketika dia sudah terlanggar dia berfungsi sebagai resistance ya. Oleh karena itu di sini kita langsung open posisi sell, dan kita mengharapkan harga untuk turun ke bawah karena kita tahu ini ada potensi trend reversal. Ini adalah contoh yang kedua ya teman-teman, di mana kita menggunakan teknik stop and reverse ini pada kondisi trend reversal. Akan tetapi kalau tadi kita menggunakan trend line, sekarang kita menggunakan moving average ya, tool yang sangat umum kita gunakan ya. Jadi kondisi di sini kan lagi bullish ya teman-teman, lagi bullish, harga bergerak di atas moving average-nya. Kemudian teknik standarnya adalah kita buy at support kan, iya kan, kita buy ketika harga itu menyentuh atau ada di area moving average-nya ini ya kan, dengan stop loss tentu saja di bawah moving average-nya ya. Nah, ketika kita buy di sini teman-teman semua, ternyata supportnya atau EMA-nya ini jebol ya. EMA-nya jebol, kemudian stop loss kita kena. Di sini asumsinya adalah terjadi trend reversal ya. Nah, pada saat trend reversal inilah ketika stop loss-nya kena, kita langsung balik badan. Kita langsung reverse. Di sini kita open posisi buy-nya kita buang ya, kita stop loss, kemudian kita open posisi baru sell di sini ya, teman-teman. Dan di sini contoh ini kita mendapatkan profit yang sangat bagus ya. Jadi kalau di sini itu dari loss menjadi dapat cuan. Oke, sekarang saya akan bahas aspek money management yang ada dalam teknik stop and reverse ini ya teman-teman. Money management is everything ya. Tidak peduli seberapa jago Anda dalam teknik apapun ya, tanpa money management yang proper, Anda pasti akan lewat ya. Itu saya bisa jamin ya. Jadi saya akan bahas sisi money managementnya ya. Jadi begini teman-teman, idenya kan dengan teknik trading stop and reverse ini adalah bahwa kita bisa mengubah loss menjadi cuan ya, kita bisa merubah kerugian menjadi keuntungan. Nah, caranya seperti apa? Ada dua alternatif ya kalau kita bicara secara logikanya ya teman-teman semua. Katakanlah begini nih, katakanlah pada posisi pertama buy di sini kita loss 100 pips ya kan. Nah, kita loss 100 pips, maka pada posisi kedua ya, dimana kita reverse itu, untuk mengubah loss itu tadi menjadi keuntungan profit ya, itu ada secara rasional, secara kemungkinan, secara probabilitas ya teman-teman. Probabilitas pertama adalah kita bisa gedein lot size-nya ya, kita bisa gedein lot size-nya. Katakanlah di sini kita beli satu lot misalkan ya kan, kita buy satu lot katakanlah, kemudian pada posisi sell-nya ini, pada posisi reverse-nya ini ya, kita gedein lot size-nya misalkan 1,1 lot ya, atau 1,2 lot, atau kalau yang agresif bisa nambah, bisa didobelin lot size-nya ya, which is saya sebenarnya
nggak anjurin ya seperti itu, karena trading itu bagaimana kita mengatur resiko dengan baik ya teman-teman semua. Jadi itu adalah alternatif yang pertama ya. Jadi kita bisa gedein lot size-nya ya. Jadi ketika misalkan di sini kita loss-nya itu 100 pips, kemudian setelah kita reverse kita untungnya itu juga 100 pips, akan tetapi karena lot-nya lebih gede ya, misalkan 1,1 lot ya dibanding di sini pertamanya di 1 lot, maka kita bisa mendapatkan cuan ya. Itu adalah teknik money management yang pertama ya, yang sangat-sangat agresif ya teman-teman semua. Ada juga teknik money management yang kedua, yaitu kita menggunakan lot size yang sama, akan tetapi kita menggunakan risk reward ratio yang lebih besar ya. Jadi misalkan di sini adalah misalkan pada plan pertama ya teman-teman, kita di sini buy dengan stop loss 100 pips dengan target itu 100 pips juga ya. Akan tetapi pada reverse-nya ini ya, pada teknik reverse-nya ini, pada posisi sell yang kedua ini, maka kita gedein rewardnya ya. Jadi risk reward rasionya itu kita nggak bikin lagi 1:1, tapi 1:2. Kenapa? Ini kan reversal ya kan, ini kan reversal, jadi kita tidak perlu takut untuk punya risk reward ratio itu 1:2 iya kan, karena kalau kita reversal, dan kalau ini benar-benar terjadi reversal, maka kita enter di awal-awal trend ya. Jadi kalau kita kemudian punya risk reward ratio yang agak besar, misalkan 1:2 atau 1:3, itu kita tidak perlu ragu ya. Dan memang kalau menurut saya sih, saya prefer money management yang daripada gedein lot size ya, mending kalau saya gedein risk reward rasionya ya, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi itu adalah aspek money management dari teknik stop and reverse ini. Yang terakhir ya teman-teman semua, saya akan bahas tentang kelemahan dari teknik stop and reverse ini ya. Jadi kalau kelebihannya tadi itu dia bisa mengubah loss menjadi profit ya, kelebihannya, tapi juga punya kekurangan ya teman-teman. Itu kita harus juga perlu tahu. Seperti tadi yang sudah saya katakan, teknik stop and reverse ini cocok untuk trader yang agresif ya. Dia punya kelemahan apa? Karena kalau sampai skenario stop and reverse-nya ini gagal, maka kita rugi double ya, kita rugi 2 kali ya teman-teman semua. Atas kena, bawah kena. Misalkan contohnya seperti ini ya teman-teman semua. Katakanlah di sini kita buy, kemudian kita kena stop loss-nya. Ya kan, di sini kita sell, ternyata dia balik lagi, kita kena stop loss-nya juga ya teman-teman semua ya. Di sini kita perlu antisipasi, kita perlu siap mental juga, kita perlu siap psikologi juga, karena kondisi yang seperti ini itu pasti akan kita alami di market. Suatu saat pasti kita alami ya teman-teman semua. Jadi pastikan kalau Anda tertarik menggunakan strategi stop and reverse, pastikan Anda benar-benar cocok ya, hati Anda itu benar-benar cocok, mental Anda benar-benar cocok. Karena kalau tidak, maka percuma Anda menggunakan satu strategi yang tidak cocok dengan karakter Anda, itu nggak akan bekerja ya, it's not gonna work ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan Anda, ini tipe, ini gua banget. Nah, kalau Anda memang merasa ini gua banget ya, Anda bisa siap untuk menerima resiko yang relatif jauh lebih besar ya. Nah, maka teknik stop and reverse ini cocok untuk Anda. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.